Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari grup 7 pada mata kuliah sinyal dan sistem pada Tech Teach video yang ketiga kali ini kita akan mencoba untuk membahas suatu topik yang mana berjudul Fourier Presentation Properties, dimana dalam presentasi kita kali ini juga sudah menyertakan beberapa contoh soal nanti di penjelasan terakhir. Untuk bab pertama kita akan mencoba menjelaskan mengenai multiplication property, yang mana pada buku Haikin halaman 291 subbab 3.14 di sana terdapat suatu penjelasan bahwa multiplication property diartikan sebagai bentuk representasi Fourier dari suatu sinyal atau dari produk sinyal yang memiliki time domain. Pada subbab tersebut Haikin menjelaskan atau menjabarkan perhitungan dari pertama adalah dari jenis sinyal kontinu non periodik, di mana terdapat suatu sinyal xt dan zt, dan kemudian akan dicari Fourier transform dari yt dengan persamaan sebagai berikut ini. Dengan yt sama dengan persamaan berikut ini, untuk langkah pertama kita perlu mengetahui persamaan dari xt dengan persamaan berikut, dan untuk persamaan zt yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya, mensubstitusikan persamaan xt dan persamaan zt masuk dalam persamaan yt yang sebelumnya tadi sudah diketahui. Jadi dengan bentuk yt dengan persamaan berikut, apabila disubstitusikan maka akan mendapatkan bentuk integral seperti ini. Kemudian Haikin menjelaskan bahwa perlu merubah variabel ini sehingga bentuk dari persamaan yt akan menjadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya perlu diketahui juga bahwa integral yang ada di bagian dalam ini maka merupakan suatu konvolusi dari zj omega dan xj omega, dan untuk integral yang ada di luar maka merupakan Fourier presentation dari persamaan yt, dimana dengan mengidentifikasi konvolusi tersebut dengan skala 1/2pi sebagai y besar j omega, maka didapat hasil Fourier transform dari sinyal analog dengan non periodik, yang mana tadi diberikan contoh yaitu yt sama dengan xt zt, maka bentuk Fourier transformnya adalah sebagai berikut, dimana xj omega konvolusi zj omega adalah bentuk integral sebagai berikut ini. Untuk kemudian terdapat juga kemiripan apabila kita mencari suatu bentuk Fourier transform dari sinyal yang masih non periodik, akan tetapi pada sinyal ini adalah bentuk dari discrete time, makanya di sini terdapat notasi n dengan kurung siku. Dengan persamaan yang masih sama xn zn, maka didapat hasil konvolusi sebagai atau hasil DTFT sebagai berikut ini, dimana untuk xe pangkat j omega terdapat notasi ini, yang mana ini adalah melambangkan periodik konvolusi, yang mana periodik konvolusi itu pada DTFT memiliki skala sebesar 2pi, sehingga 1/2pi dikalikan dengan 2pi akan menjadi 1, sehingga hasil dari integral atau hasil dari periodik konvolusi xej omega di periodik konvolusikan dengan zej omega akan menjadi integral sebagai berikut ini. Dan berikut ini adalah suatu bentuk Fourier transform apabila yang dicari adalah suatu bentuk sinyal periodik dengan sifat kontinu, maka didapat hasil yk, yaitu adalah xk dikonvolusikan dengan zk, di mana xk dikonvolusikan dengan zk akan menjadi berikut ini. Dan untuk yang selanjutnya adalah apabila mencari Fourier transform atau representasi Fourier dari suatu bentuk sinyal yang memiliki periodik akan tetapi bentuknya adalah discrete time atau sinyal discrete, dimana pada sebelumnya juga masih sama memiliki periodik konvolusi yang mana adalah y besar k, sehingga memiliki hasil x besar k di periodik konvolusikan dengan z besar k, dimana untuk xk dan zk nya akan menjadi persamaan sebagai berikut. Dan akhirnya berikut adalah summary dari multiplication property yang bisa dilihat pada tabel 3.9 Haikin halaman 298. Terdapat beberapa tipe Fourier transform dari beberapa sinyal. Dan untuk pengetahuan tambahan juga bahwa apabila kita mempelajari
multiplication property ini dengan baik akan sangat memudahkan kita dalam hal truncating dari sinyal yang berupa masih time domain menjadi bentuk frekuensi domain, atau yang mana hal tersebut bisa disebut juga dengan istilah windowing. Selanjutnya yaitu adalah scaling properties. Scaling properties hanya dapat digunakan pada sinyal kontinu pada time domain representation. Hawkins hanya menjelaskan pengaruhnya terhadap FT dan Fs. Dapat dilihat efek scaling time variable di frekuensi domain representation. Jadi sinyal kita dapatkan yaitu adalah Z T kecil sama dengan X kecil A T, di mana A adalah konstanta. Secara definisi dapat kita tuliskan menjadi persamaan sebagai berikut. Selanjutnya kita ubah T di sini menjadi AT. Lalu kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dari persamaan list tersebut terdapat dua integral, lalu kita satukan menjadi seperti ini. Dari persamaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Karena scaling sinyal di time variable menyebabkan inverse scaling di frekuensi domain representation dan menyebabkan amplitudenya berubah. Lalu untuk yang scaling properties Fs, terdapat sinyal yaitu Z T kecil sama dengan X kecil A T. Lalu pada time periodicnya A T kecil ini terdapat yaitu T besar. Lalu untuk yang Z T kecilnya yaitu untuk periodiknya yaitu T besar per A. Karena fundamental frekuensi dari X kecil T adalah omega 0, lalu untuk yang Z T kecil sama dengan A dikali omega 0. Dapat diambil persamaan untuk Fs yaitu sebagai berikut. Dapat kita lihat yaitu pada Hawkins page 215. Selanjutnya kita substitusikan X kecil AT dan Z kecil T di atas dan akan mempengaruhi perubahan variabel seperti pada Ft. Terdapat simpulkan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu Parseval relationship, di mana Parseval relationship menyatakan bahwa energi atau power di time domain representation dari suatu sinyal sama dengan energi atau power di frekuensi domain representation. Prinsip ini menunjukkan bahwa transformasi Fourier tidak mengubah jumlah total energi dari suatu sinyal, melainkan hanya memindahkan analisisnya dari time domain representation menjadi frekuensi domain representation. Mari kita coba turunkan pada Ft. Energi dalam sinyal continuous time non-periodic dinyatakan sebagai berikut, di mana diasumsikan bahwa Xt bisa berupa nilai kompleks. Kemudian dari persamaan ini kita konjugasikan kedua sisinya menjadi seperti berikut. Kemudian kita substitusikan ke persamaan berikutnya sebelumnya menjadi seperti berikut. Kemudian kita susun ulang integralnya. Jika kita perhatikan bentuk integralnya, bisa kita substitusikan dengan xj omega. Maka didapat hasil persamaan seperti berikut. Oleh karena itu, energi dalam time domain representation dari sinyal sama dengan energi frekuensi domain representation yang dinormalisasikan oleh 2pi. Jumlah mutlak X besar J omega kuadrat yang diplot terhadap omega disebut spektrum energi dari sinyal. Untuk Ft, Fs, dTft, dan dTfs dapat dilihat pada tabel selanjutnya, di mana energi digunakan untuk non-periodic time domain sinyal, sedangkan power digunakan untuk periodic time domain sinyal. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan contoh soal yang saya ambil dari soal UAS tahun 2019 nomor 1. Tentukan Fourier transform dari fungsi YT berikut dengan attention dibutuhkan dua properti untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, jika kita lihat dari soal ini meminta kita untuk menentukan Fourier transform dari fungsi dari fungsi YT dalam bentuk grafik. Nah, grafik dalam soal bisa kita lihat bernilai 1 antara T sama dengan 0 hingga T sama dengan 4. Sudah dipastikan ini tuh bernilai kontinu dan fungsi kotak.
nilainya bernilai 1 dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 4. Nah, bisa kita lihat, jika kita lihat dari basic Fourier transform yang kita ambil dari table appendix C, fungsi kotak itu xt-nya sama dengan 1 jika T kurang dari sama dengan T0 dan 0 otherwise. Nah, 0-nya ini sebagai titik senternya atau sebagai sumbu simetris. Simetris dalam arti komposisi yang membagi bidang dalam dua bagian yang sama persis. Jika kita kembali ke soal, bisa kita lihat di soal ini tidak ada atau bukan simetris karena tidak ada titik yang membagi antara dua bagian yang sama persis. Nah, untuk menjadikan soal ini simetris, perlu dilakukan pergeseran atau time shift. Nah, time shift ini sangat dibutuhkan untuk menggeser yang tadinya di titik 0 agar digeser ke tengah, misalkan 1. Nah, maka didapatlah xt sama dengan 1 dengan t kurang dari 1, 0 otherwise, dengan ft atau frekuensi domain x j omega sama dengan 2 omega per omega. Nah, bisa kita lihat kenapa menjadi 2 sin omega per omega. Nah, karena misalkan kita tadi kan contohnya digeser ke tengah dengan perumpamaan bernilai 1. Nah, maka otomatis T0 jika kita masukkan 1 menjadi omega untuk mendapatkan T sama dengan 0 hingga T sama dengan 4. Nah, selanjutnya dari lebar 1 kita butuh memperlebar menjadi 2, maka perlu dikali faktor setengah, karena kalau dikali faktor yang lebih besar dari 1 maka lebarnya akan lebih kecil, makanya perlu dikali dengan setengah. Jika kita sudah melakukan pembagian scaling menjadi dikali dengan setengah, maka kita melakukan pergeseran lagi. Makanya rumus yang kita dapat yaitu YT sama dengan T min 2 per 2. Dari proses scaling, after scaling dilakukanlah pergeseran lagi. Nah, dari sini kita bisa melihat dari penerapan Fourier. Penerapan Fourier atau representation Fourier, jika kita lihat dari time shift, jika x t min t0, Fourier transformnya menjadi e pangkat min j omega t0 dengan x j omega. Dengan scaling, Fourier transformnya xat ft 1 per a dikali j omega per a. Nah, maka langsung saja kita masukkan ke rumus tersebut. Nah, untuk E min J2 omega bisa kita lihat dalam Fourier transform pada tabel C.7 tidak ada angka 2. Angka 2 didapat dari proses time shift itu sendiri, dilakukan pergeseran jadi 2. Selanjutnya 2x J2W. Nah, J2 omega itu 2 di situ didapat dari nilai 2 yang 1 per 2 itu sendiri. Nah, selanjutnya yang tadinya 2 sin WT0 sama dengan omega didapat menjadi E pangkat min J2 omega 2 sin 2 omega per 2 omega. Sekian presentasi dari kelompok kami grup 7. Terima kasih.